Shalom, saya akan menjelaskan materi saya tentang pandangan Alkitab tentang pariwisata. Yang pertama, ada pendahuluan. Pendahuluannya adalah sektor pariwisata di Indonesia mulai menunjukkan eksistensinya sebagai salah satu industri yang patut diperhitungkan. Sebagai salah satu industri yang sangat potensial, pariwisata berkembang pesat di Indonesia. Saat ini di Indonesia memiliki banyak sekali tempat tujuan wisata yang memiliki potensi besar, mulai dari tempat-tempat eksotis, panorama alam yang menakjubkan, bangunan-bangunan peninggalan sejarah yang masih bisa kita nikmati keindahannya, maupun situs-situs sejarah, sampai ciri khas budaya yang menjadi andalan di sektor pariwisata. Hal tersebut sejalan dengan kekayaan alam maupun budaya yang dimiliki oleh negara Indonesia. Berbicara tentang pariwisata berarti berbicara tentang keindahan yang ada di dunia. Melihat dari segi pandangan Alkitab mengenai pariwisata, pariwisata menjadi sebagai tempat yang digunakan untuk berbagai kegiatan. Salah satunya kegiatan rohani yang sengaja dibuat untuk kegiatan kerohanian yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan. Dalam hal ini, pariwisata menjadi salah satu alat yang digunakan untuk meningkatkan iman percaya dari pengikut Yesus. Baru selanjutnya ada pengertian pariwisata. Kata pariwisata berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yakni pari dan wisata. Kata pari memiliki arti banyak, sedangkan wisata memiliki arti perjalanan. Saya mengambil 3 pendapat tentang pariwisata. Yang pertama, menurut UU Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan. Baru yang kedua menurut Morgan Road dalam UT. Baru yang ketiga menurut Pendit. Baru selanjutnya itu ada pariwisata menurut pandangan Alkitab. Pariwisata menurut pandangan Alkitab yaitu sebuah perjalanan ke tempat yang dianggap keramat atau mulia, seperti pergi berziarah ke Yerusalem dan kota-kota suci di sekitarnya. Perlu diingat kalau berziarah dalam maksud ini hanyalah sebagai batas kegiatan pariwisata bersifat rohani dan mengenal tempat-tempat bersejarah seperti yang tertulis dalam Alkitab. Biasanya orang-orang percaya melakukan perjalanan wisata ke Israel atau Mesir, karena tempat-tempat tersebutlah asal mula keselamatan bagi umat manusia. Baru selanjutnya mengemukakan maksud dan tujuan wisata dalam iman Kristen. Kita melihat banyak orang-orang Kristen yang melakukan perjalanan wisata rohani dengan tujuan mengalami persekutuan dengan peristiwa-peristiwa yang tercatat di Alkitab. Tetapi tidak sedikit juga hal ini dilakukan dengan motivasi ingin mendapat berkat dari Allah. Bahkan ada beberapa pandangan yang mengatakan jika belum mengunjungi Yerusalem, maka imannya masih bersifat teoritis. Dengan kata lain, dalam hal ibadah kepada Allah, Tuhan Yesus tidak mengikat umatnya pada suatu tempat tertentu, termasuk tempat yang dianggap suci atau sakral oleh nenek moyangnya. Dimanapun kita beribadah dan menyembah Allah, bukan masalah tempat, asalkan dilakukan dengan benar dan dengan kesungguhan hati. Baru yang selanjutnya adalah pembagian jenis pariwisata Kristen, yaitu wisata religi dan ziarah serta perbedaannya. Wisata religi banyak dilakukan perorangan maupun kelompok ke tempat-tempat suci, makam-makam orang besar, atau pemimpin yang diagungkan, bukit atau gunung yang dianggap keramat, makam tokoh-tokoh atau pemimpin yang dianggap sakti dan melegenda. Tidak jarang juga pilgrim tour dihubungkan dengan niat atau hasrat orang untuk memperoleh sesuatu, kekuatan batin, keteguhan iman, dan tidak jarang juga untuk memperoleh berkah kekayaan melimpah. Tradisi ziarah adalah suatu kebiasaan mengunjungi makam, entah itu makam sanak saudara, leluhur, maupun makam yang dikeramatkan dalam mengirim kembang dan mendoakan yang telah meninggal kepada Tuhan. Hal ini merupakan keharusan yang merupakan tradisi religi dari pendahulu yang tidak pernah tergoyahkan oleh berbagai paham baru. Baru selanjutnya mengenal ciri pariwisata Kristen. Berikut ini beberapa ciri dari pariwisata Kristen yaitu: 1. Pengunjungnya beragama Kristen. 2. Segala sesuatu yang disediakan berkaitan dengan agama Kristen. 3. Wisata yang dikunjungi berbentuk wisata religi. 4. Memiliki tujuan untuk membangun keimanan. 5. Memiliki tempat ibadah.
seperti gereja. Baru yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan materi yang sudah saya pelajari dan saya pahami dari Alkitab, saya menyimpulkan dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pariwisata sangat dibutuhkan dalam kehidupan, terutama dalam pertumbuhan iman rohani kita. Jadi kita sebagai manusia sebaiknya kita menjaga keaslian dari tempat-tempat wisata yang ada agar tetap terjaga keutuhannya dan dapat dinikmati oleh generasi selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Aldo Mikael Wesley Saragih dari Manajemen Usaha Perjalanan Wisata 1B, mengucapkan semoga yang setelah saya jelaskan menjadi berkat kita bagi kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.